Beberapa kata yang diucapkan tak bisa ditarik kembali. Nomo saya Budi Santoso dan putri saya baru saja menghancurkan hubungan kami selamanya. Selama 26 tahun, saya memberikan segalanya untuk Nadia. Sekolah swasta elit di Jakarta Selatan saat saya bahkan kesulitan membeli beras. Biaya kuliah di Universitas Indonesia, yang membuat saya lembur 60 jam seminggu. Bahkan saya bayar 1,3 miliar untuk pesta pernikahannya tahun lalu. Malam ini, di pesta ulang tahun pernikahan mereka, Nadia berdiri di depan 80 tamu dan mengatakan saya adalah aib bagi keluarga baru mereka. Kemiskinan saya membuatnya malu. Dia bilang saya hanya tukang listrik kampungan yang beruntung punya anak perempuan baik. Yang dia tak tahu, ayahnya yang miskin ini diam-diam membangun sesuatu selama 30 tahun yang akan mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk keluarga mertuanya yang kaya-raya. Tapi setelah kata-katanya malam ini, dia tak akan melihat 1 rupiah pun dari harta itu. Saya tak membantah. Tak membela diri. Saya hanya tersenyum, meletakkan serbat, dan mengucapkan 3 kata yang mengubah segalanya, panggil pengacaraku. Nadia dulu bukan seperti ini. Dia anak kesayangan ayah. Saat ibunya, Bu Ano, meninggal karena kanker 12 tahun lalu, Nadia baru 14 tahun. Saya ingat memeluknya di ruang tunggu rumah sakit, kami berdua menangis, saya berjanji tak ada yang berubah. Saya akan jadi ayah dan ibu sekaligus, dia tetap akan punya segalanya. Saya tepati janji itu, mungkin terlalu baik. Saya tukang listrik ahli, bekerja di konstruksi sejak 18 tahun. Setelah Ano tiada, saya ambil setiap shift lembur. Akhir pekan, hari libur, panggilan darurat jam 2 pagi. Sementara ayah tunggal lain pacaran atau istirahat, saya tarik kabel di gedung tinggi dan perbaiki panel listrik di basemen banjir. Nadia tak pernah lihat pengorbanan itu. Dia hanya lihat hasilnya. Biaya sekolah swasta di Pelito Harapan Rp 50 juta per semester. Saya bayar dengan kerja 16 jam sehari, pulang penuh debu semen dan pelumas kabel. Saat dia mengeluh teman-temannya punya mobil baru, saya beli Honda Civic bekas untuk ulang tahunnya, yang K-16. Biayanya Rp 120 juta, yang seharusnya untuk renovasi atap rumah. Saya perbaiki bocornya sendiri. Kuliah lebih berat lagi. Biaya Universitas Indonesia jurusan marketing karena dia mau. Rp 60 juta setahun. Saya jual motor saya, ambil kerja sampingan listrik untuk perusahaan properti di akhir pekan. Saya pakai 3 kemeja kerja, yang sama selama 4 tahun karena setiap rupiah cadangan untuk pendidikannya. Dia lulus cum laude. Saya bangga sekali. Duduk di stadion dengan kemeja terbaik saya, yang sama dengan yang saya pakai saat pemakaman Ano, melihat putri saya naik panggung. Dia tak melambai saat namanya dipanggil. Kemudian dia bilang tak melihat saya di kerumunan. Itu seharusnya peringatan pertama. Perubahan mulai kecil. Dia dapat magang di perusahaan marketing di Jakarta. Mulai bicara networking dan branding. Pulang Natal pakai baju yang harganya lebih mahal dari cicilan rumah saya sebulan. Saat saya tanya uang dari mana, dia bilang itu investasi citra. Lalu dia bertemu Aryo Nugroho di acara amal perusahaan. Keluarga Nugroho menguasai separuh Pondok Indah. Wong lomo, jenis koyo yang sudah begitu lomo sehingga lupa rasanya kerja keras. Kakek buyut Aryo membangun kekayaan dari bojo dan kereta api sejak 1800-an. Ayahnya, Pak Joko Nugroho, kini pimpin perusahaan properti komersial. Nadia mulai pacaran dengan Aryo Maret 2 tahun lalu. Juni sudah bicara lain, pakai koto pantas dan halus. Dia berhenti datang ke acara 17-an kompleks kami karena tak sesuai lagi. Lamaran datang cepat. 8 bulan setelah ketemu,
Aryo melamar dengan cincin yang harganya lebih dari gaji saya setahun. Perencanaan pernikahan menguasai hidupnya. Semua harus sempurna, sesuai standar mereka. Saya bayar separuh pesta itu, rep 1,3 miliar, habiskan tabungan, ambil pinjaman dari dana pensiun. Saat ibu mertuanya, Bu Penny Nugraha, bilang mungkin terlalu berat untuk orang seperti saya jawab jangan khawatir, saya tanggung jawab sebagai ayah pengantin. Nadia tak pernah berterima kasih, sekalipun. Upacara indah di Gereja Katedral Jakarta, 300 tamu, resepsi di klub golf Pondok Indah. Saya pakai tujedo sewa dan duduk di meja 12, jauh dari keluarga Nugraha. Saat dansa ayah anak, Nadia bisik di telinga saya, jangan malu-malukan aku malam ini, yah. Saat itu seharusnya, saya tahu saya sudah kehilangan dia. Tapi saya masih berharap, masih yakin anak kecil saya masih ada di dalam sono, hanya bingung oleh kekayaan dan tekanan sosial baru, dia akan ingat siapa yang membesarkannya, siapa yang berkorban segalanya untuk beri dia kesempatan yang membawanya ke saat ini. Saya salah. Setelah pernikahan, jarak jadi jurang. Nadia pindah ke rumah mewah keluarga Nugraha di Pondok Indah, rep 36 miliar, 8 kamar, 6 kamar mandi, jalan masuk melingkar lebih panjang dari jalan kompleks saya. Saya diundang hanya 2 kali tahun pertama. Pertama saat makan malam Paskah. Saya bawa roti buatan sendiri resep Ano, yang dulu Nadia suka. Bu Penny lihat sekilas dan bilang lucu sekali. Taruh di dapur sojo. Roti itu tak pernah sampai meja. Saya duduk 3 jam dengar obrolan tentang orang yang tak pernah saya kenal, tempat yang tak pernah saya kunjungi, investasi yang tak bisa saya ucap. Saat Pak Joko tanya pekerjaan saya, Nadia langsung jawab sebelum saya bicara, ayah cuma kerja listrik. Bukan ayah saya tukang listrik ahli. Bukan dia sudah 30 tahun di bidang ini. Hanya kerja listrik, seperti tukang yang mereka sewa untuk perbaiki stop kontak. Kunjungan kedua ulang tahun Nadia Agustus. Saya bawa album foto yang saya buat, berisi kenangan masa kecil, liburan ke Ancol, wisudosma, hari dia belajar naik sepeda, Ano ajar dia buat kue di dapur kami. Nadia buka sebentar 30 detik. Manis sekali, yah, katanya, lalu serahkan ke pembantu. Simpan di lantai atas yo. Saya tak pernah lihat lagi. Tapi titik patah benar-benar datang 3 bulan lalu saat saya tawarkan bantu renovasi rumah mereka. Keluarga Nugraha mau tambah ruang anggur di basemen. Proyek mewah, kontrol suhu, pencahayaan khusus. Kebutuhan listrik rumit, sensor temperatur, kontrol kelembaban, sistem cadangan. Persis pekerjaan grade komersial yang saya lakukan puluhan tahun. Saya telepon Nadia, tawarkan jasa gratis tentu saja, ayah bantu anak dan menantunya. Dia diam lama, lalu, oh yah, baik sekali. Tapi Aryo sudah sewa firma dari Jakarta. Mereka spesialis instalasi mewah. Saya bilang saya bisa kerja sama mereka. Saya tahu sistem itu luar dalam. Pasang serupa di restoran bintang 5. Pause lagi. Ini proyek penting buat kami. Kami tak mau ambil risiko. Saat itu saya paham dia tak percaya kerja saya. Setelah 30 tahun di bidang, reputasi yang bawa kontrak perusahaan besar 3 kota, Putri sendiri anggap saya tak mampu pasang listrik basementnya. Tapi saya coba sekali lagi. Bulan lalu Nadia bilang mereka lihat properti investasi. Aryo mau diversifikasi portofolio. Mungkin beli rumah sewa untuk pasive income. Saya bilang saya bisa bantu, saya tahu pasar sewa. Dia tertawa. Benar-benar tertawa. Yah, ini uang serius. Bukan beli rumah buat tinggal. Butuh analisis pasar, proyeksi cash flow, sistem manajemen properti.
Saya jawab saya paham lebih dari yang dia kira. Terima kasih tawaran, tapi kami kerja dengan profesional properti. Orang yang memang ini pekerjaannya. Saat itu jelas, bukan cuma jarang ketemu atau merasa tersisih. Dia benar-benar yakin saya tak mampu di dunianya. Pengetahuan, pengalaman, penilaian saya lebih rendah dari siapapun yang punya gelar atau latar belakang tepat. Dia malu dengan saya. Saya mulai tak bisa tidur, bertanya di mana saya salah. Apakah saya terlalu murah hati, terlalu mendukung? Haruskah saya lebih tegas saat dia mulai berubah? Suruh dia kerja keras daripada beri semuanya. Anno dulu bilang cinta berarti beri anak akar dan sayap. Saya beri Nadia segalanya untuk terbang, tapi entah bagaimana gagal ajar dia dari mana dia berasal. Tagihan medis kanker Anno setelah asuransi Rp 670 juta. Saya bisa pakai uang itu untuk beli rumah lebih baik, truk baru, bahkan liburan. Tapi saya pilih habiskan untuk coba selamatkan istri yang akan jaga keluarga kami. Kalau saya diam sekarang, kalau terus terima penghinaan Nadia, saya tak cuma kehilangan harga diri, tapi juga kenangan Anno dan segala yang kami bangun bersama. Beberapa pertarungan layak diperjuangkan, bahkan kalau orang yang kamu lawan adalah orang yang kamu cintai, apalagi kalau begitu. Tapi saya tak tahu Nadia akan membuat pilihan untuk saya. Konfrontasi pertama terjadi di pesta keluarga Nugroho saat hari kemerdekaan. Saya hampir tak datang. Nadia undang, tapi cara dia bilang sudah jelas, kalau mau datang boleh. Tapi mungkin pakai baju bagus yo. Saya datang pakai kemeja polo terbaik saya, beli Rp 650.000 di mall, masih ada struk di dompet. Saya kira saya terlihat rapi. Ternyata salah. Pesta seperti yang kamu bayangkan. 50 orang di halaman luas 2 hektar yang terawat sempurna. Semua pegang minuman yang harganya lebih dari upah harian saya. Saya kenal mungkin 3 wajah. Sisanya keluarga Nugroho, rekan bisnis, lingkaran sosial baru Nadia. Saya berdiri dekat rumah kolam coba ngobrol cuaca dengan sepupu Aryo. Saat itu saya dengar Nadia bicara dengan sekelompok wanita di bar luar. Ayah saya tak bisa datang malam ini, katanya. Saya berdiri 10 meter jauhnya. Salah satu wanita lihat ke arah saya. Bukankah itu dia? Nadia ikut lihat, wajahnya pucat. Bukan, itu Pak Edi. Dia bantu kerja di rumah. Saya merasa ditinju perut. Dia perkenalkan saya sebagai pekerja harian, ayah kandungnya sendiri diturunkan jadi kru kebun. Saya berjalan pelan, tangan gemetar menahan marah. Hai sayang, saya bilang suara tenang. Saya pikir saya datang sopo teman-temanmu. Kelompok diam wajah Nadia merah. Yah, saya tadi cuma ini rekan kerja Aryo. Senang bertemu semua, saya ulur tangan ke wanita yang tanya tadi. Saya Budi Santoso, ayah Nadia. Wanita itu bingung. Tapi kamu bilang ayahmu tak datang malam ini. Nadia bicara cepat coba tutupi. Maksud saya ayah tiri. Pak Budi ayah kandung, tapi dia tidak benar-benar, dia terhenti sadar semakin parah. Tidak benar-benar opo, saya tanya. Rumit, jawabnya tak berani lihat mata saya. Saat itu Aryo muncul, minum di tangan, tak sadar ketegangan. Pak Budi, senang lihat Bapak. Bagaimana bisnis listrik? Salah satu wanita bersemangat. Oh, kamu tukang listrik. Bagus sekali. Kami ada masalah lampu gantung berkedip. Bapak layani panggilan rumah tangga. Sebelum saya jawab, Nadia langsung potong. Ayah sekarang tak lagi kerja begitu. Lebih ke konsultan. Saya tatap dia. Konsultan. Dia bahkan tak mau akui ayahnya kerja dengan tangan. Sebenarnya, saya bilang, saya sudah kerja listrik rumah dan komersial 30 tahun.
Tukang listrik ahli berlisensi. Kalau lampu gantung bermasalah, mungkin koneksi longgar di dimmer atau fluktuasi voltase panel utama. Wanita itu tersenyum. Tepat sekali. Lampu kami redup acak selama berminggu. Bisa minta kartu nomor bapak. Saya raih dompet, tapi Nadia pegang lengan saya. Yah, jangan bicara bisnis di pesta. Kenapa tidak? Saya tanya. Kamu selalu bicara kerja marketingmu. Itu beda. Bagaimana bedanya? Dia lihat teman-temannya, gelisah. Ya sudah beda saja. Kelompok menonton seperti pertandingan tenis. Aryo sudah pergi ambil minum lagi. Saat itu Bu Penny Nugroho muncul seperti dipanggil sensor orang koyo yang deteksi kecanggungan sosial. Pak Budi, katanya dengan senyum khas orang koyo sebelum bilang hal buruk. Senang sekali Bapak bisa datang malam ini. Nadia baru cerita tentang pekerjaan Bapak. Benarkah? Saya jawab. Yo. Dia bilang Bapak di bidang konstruksi. Pekerjaan jujur. Kami sangat hormati pekerja. Nodo merendahkan begitu kental. Bu, Nadia bilang pelan, peringatan. Tapi Bu Penny baru mulai. Kamu tahu, kru taman kami kerja bagus sekali. Mungkin Bapak kenal orang yang sama. Komunitasnya sangat erat. Saya sadar apa yang terjadi. Nadia bilang ke mereka saya tukang kebun atau konstruksi biasa agar saya tetap di kelas pelayan. Apa saja kecuali akui ayahnya cukup terampil kerja di rumah mereka. Sebenarnya, saya bilang, saya tak kerja taman. Saya orang yang pastikan listrik rumah Bapak tak membunuh saat Bapak nyalakan saklar. Senyum Bu Penny sedikit goyah. Tentu. Kami sangat berterima kasih pada semua, yang jaga semuanya lancar. Dia bilang seperti saya bagian staf. Nadia seperti mau lenyap ke semak rapi di belakangnya. Yah, katanya, mungkin kita bicara nanti. Saya harus kembali ke tamu. Tamunya, bukan keluarga kami. Saya pulang tanpa pamit. Perjalanan 20 menit, saya ulang percakapan itu, semakin marah tiap meter. Putri saya malu podo saya. Bukan cuma malu, benar-benar malu. Dia lebih suka bohong soal pekerjaan saya daripada akui ayahnya tukang listrik. Tapi yang paling sakit bukan penghinaan. Tapi sadar dia benar-benar yakin bohong itu lebih baik dari kebenaran, bahwa jadi ayahnya tak cukup lagi. Saya tak tahu saat itu, pesta itu baru pemanasan. Penghinaan besar masih akan datang. Telepon mulai minggu berikutnya, bukan dari Nadia. Kami tak bicara sejak pesta itu. Telepon bisnis. Selasa pagi, manajer properti saya, Mas Rai, telepon saat saya minum kopi. Pak Budi, hasil inspeksi rumah dupleks di Jalan Sudirman sudah keluar. Semua lolos, penyewa baru mau masuk cepat. Bisa tanda tangani perubahan kontrak. Tak masalah. Kirim email. Juga cicilan rumah di kawasan Kemang sudah lunas kemarin. Sudah 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Saya tersenyum. Ano pasti senang lihat itu lunas cepat. Jumat sore, pengacara saya Pak Andi telepon. Pak Budi, saya sudah review struktur portofolio seperti yang kita bahas. Kalau Bapak serius soal yayasan amal, kita mulai dokumen segera. Ada implikasi pajak yang harus diantisipasi. Berapa lama? 60-90 hari tergantung kompleksitas. Saran saya selesai sebelum akhir tahun. Baik. Saya pikirkan. Juga asuransi properti renew Oktober. Rp 195 miliar coverage untuk 24 unit. Premi mungkin naik tahun ini. Saya catat di kalender dapur. Rp 195 miliar. Kadang bahkan saya lupa berapa besarnya. Sabtu pagi telepon lagi dari bank swasta. Pak Budi,
Ini Bu Janet dari Private Banking. Laporan investasi triwulan siap. Mau ambil sendiri atau kami kirim? Saya ambil Senin. Baik. Juga ada peluang investasi baru yang cocok portofolio Bapak. Obligasi daerah, reksadana properti. Saya cukup puas strategi sekarang, tapi saya lihat. Private banking, kebanyakan orang bahkan tak tahu ada kecuali punya simpanan tertentu. Yang penting, saya sudah jalani percakapan ini bertahun-tahun. Rai, Pak Andi, Bu Janet. Mereka bagian dunia yang saya bangun diam-diam, metodis, sementara semua orang pikir saya hanya buruh harian hidup gaji ke gaji. Ironi tak hilang dari saya. Nadia di rumah mewah Nugroho bicara strategi investasi sementara ayah miskin. Nya justru melakukannya. Saya beli properti sewa pertama 1994, 2 tahun setelah Nadia lahir. Rumah kecil 2 kamar di Jalan Elm seharga Rp 580 juta. Bayar tunai dari tabungan lembur proyek renovasi rumah sakit. Saya perbaiki sendiri. Sewa Rp 9 juta sebulan. Properti pertama ajar segalanya, coros training penyewa, tangani keluhan, hitung cash flow. Lebih penting, tunjukkan properti adalah jalan kemerdekaan finansial untuk orang seperti saya. Sementara teman seumur, saya beli motor mahal atau truk, saya beli rumah. Properti kedua 2 tahun kemudian. Lalu ketiga, dupleks di Sudirman. Setiap rupiah cadangan masuk properti berikut. Saya kerjakan listrik sendiri, sewa kontraktor lokal untuk pipa dan atap, biaya rendah kualitas tinggi. Saat Ano sakit, saya sudah punya 8 properti. Pendapatan sewa tutup biaya medis saat asuransi kurang. Bayar sekolah swasta Nadia saat kerja konstruksi lambat saat krisis. Setelah Ano tiada, saya tambah lebih keras. Sebagian agar sibuk, sebagian karena tahu Nadia butuh biaya kuliah. Saya beli 3 properti lagi tahun itu, termasuk gedung 4 unit yang hasil Rp 36 juta sebulan. Portofolio tumbuh stabil, 15 properti saat Nadia lulus SMA, 20 saat kuliah. Sekarang 24 unit sewa di Jakarta, Bogor, Tangerang, hasil kotor Rp 520 juta sebulan. Nilai total portofolio Rp 130 miliar. Pendapatan bersih setelah biaya Rp 330 juta sebulan. Pendapatan tahunan lebih dari Rp 4 miliar. Lebih dari yang Pak Joko Nugroho hasilkan di tahun terbaiknya. Tapi kekayaan sejati seperti ini tak terlihat sampai kamu pilih tunjukkan. Saya pilih sembunyikan. Tinggal di rumah sederhana somo, pakai truk somo, belanja di pasar somo, biarkan orang berasumsi, termasuk putri saya. Tapi asumsi, saya baru sadar, bisa berbahaya, apalagi saat akan dihancurkan di depan 80 saksi. Pesta anniversary adalah ide Nadia. Dia telepon 3 hari sebelum, pertama kami bicara sejak pesta hari kemerdekaan. Yah, Aryo dan saya rayakan 1 tahun pernikahan Sabtu malam di klub golf. Saya ingin ayah datang. Saya kaget. Kamu yakin? Tentu. Ayah kan ayah saya. Odo-nodo di suaranya yang buat saya waspada. Tapi saya setuju. Mungkin dia sudah pikirkan cara dia perlakukan saya. Mungkin ini cara dia perbaiki. Saya seharusnya tahu lebih baik. Sabtu malam, 14 September, saya datang ke klub golf Pondok Indah pakai jas terbaik. Somo yang saya pakai di pernikahan Nadia, sudah dicuci kering. Saya bahkan beli dasi baru biru tua bintik perak. Profesional tapi tak norak. Ruang makan pribadi elegan, lampu lembut, taplak putih, bunga segar tiap meja. Sekitar 80 orang campur di meja koktail, semua pakai baju seperti dari majalah. Saya kenal beberapa wajah dari pernikahan. Rekan bisnis Aryo, teman amal Bu Penny, kerabat Nugroho, rekan kerja marketing Nadia, tetangga kawasan.
Nadia cantik sekali pakai gaun hitam yang pasti harganya lebih dari belanja bulanan Soyo. Dia tertawa mendengar cerita Bibi Aryo, benar-benar di dunianya. Soyo dekati hati-hati. Ini putri cantik ayah, Soyo bilang saat Odo jeda. Nadia berbalik, sebentar Odo kilat di wajahnya, malu atau kesal. Ayah datang. Dia cium pipi Soyo sopan. Semua, ini ayah Soyo, Budi Santoso. Senyum sopan, beberapa jabat tangan. Jenis pengakuan untuk kerabat jauh. Makan malam jam pukul 19.30. Soyo dapat kursi meja 9 di belakang ruangan. Keluarga Nugroho duduk 3 meja depan. Nadia dan Aryo di meja utama dengan Pak Joko, Bu Penny, dan saudara Aryo. Wanita di sebelah Soyo perkenalkan diri sebagai istri rekan Aryo. Baik, tapi kami tak ada kesamaan. Dia cerita liburan ke Bali. Soyo angguk dan komentar pantas. Makanan enak, ayam saus mewah, sayur yang tak bisa Soyo sebut, anggur yang botolnya lebih mahal dari belanja mingguan Soyo. Soyo makan diam, dengar obrolan tentang handicap golf, penggalangan dana, rumah liburan. Lalu pidato. Pak Joko duluan, bicara tradisi keluarga dan pernikahan kuat. Sahabat Aryo cerita, lucu masa kuliah. Bu Penny tewas sambut tambahan keluarga, dia lihat Nadia, bukan Soyo. Lalu Nadia berdiri. Ruangan hening, semua perhatian padanya. Dia bersinar di lampu lembut, percaya diri. Terima kasih semua datang malam ini, mulai dia. Aryo dan Soyo sangat bersyukur punya keluarga dan teman hebat mendukung kami. Gumam setuju. Seseorang teriak setuju. Nadia lanjut, setahun lalu Soyo tak hanya menikah dengan pria impian, tapi bergabung keluarga yang ajar Soyo banyak tentang kesuksesan, tradisi, membangun sesuatu abadi. Dia jeda, lihat ruangan. Dulu Soyo pikir sukses itu kerja keras dan berharap terbaik. Tapi keluarga Nugroho tunjukkan sukses sejati dari visi, membangun kekayaan generasi, tahu bergerak di lingkaran kekuasaan dan pengaruh nyoto. Soyo merasa dingin di punggung. Saat kecil, Nadia lanjut, Soyo pikir ayah Soyo sukses karena kerja lomo dan bayar tagihan. Soyo pikir itu cukup. Ruangan hening total. Soyo rasakan orang lihat ke arah Soyo. Tapi jadi bagian keluarga ini buka moto Soyo tentang kekayaan sejati, kecanggihan, kelas. Dia tunjuk meja Nugroho. Pak Joko bangun kerajaan lewat visi dan strategi. Bu Penny dedikasikan hidup untuk filantropi dan pelestarian budaya. Aryo lulus dari universitas ternama dan paham pasar global. Suaranya semakin kuat. Mereka orang yang punya bisnis, bukan hanya kerja untuk bisnis. Yang ciptakan peluang bukan ambil opo yang diberi, yang paham uang hanya awal. Ini tentang pengaruh, warisan, perubahan dunia. Soyo mau bangun dan pergi, tapi kaki tak bergerak. Soyo bersyukur ayah kerja keras beri Soyo kesempatan, Nadia lanjut. Tapi Soyo lebih bersyukur menemukan orang yang tunjukkan opo yang harus dilakukan dengan kesempatan itu. Seseorang di meja Nugroho angkat gelas setuju. Ayah berusaha sebaik yang dia tahu, Nadia bilang, lihat Soyo langsung. Tapi odo bedo antara bayar tagihan dan bangun kekayaan, antara kerja keras dan kerja pintar, antara cari nafkah dan ciptakan warisan. Koto-koto itu pukul Soyo seperti tinju. Keluarga Nugroho tak hanya sambut Soyo di keluarga, tapi di dunia mereka. Dunia di mana orang tak hanya bertahan, tapi berkembang. Di mana sukses tak diukur jam kerja, tapi dampak. Dia angkat gelas sampanye. Malam ini Soyo mau ucap terima kasih pada suami hebat dan keluarganya, yang tunjukkan opo mungkin kalau bidik lebih tinggi daripada sekadar bertahan, ajar Soyo pantas lebih dari yang Soyo kira. Ruangan meledak tepuk tangan. Orang berdiri, tepuk, sorak selamat.
Nadia bersinar di perhatian, puas dengan pandangannya baru. Tapi dia belum selesai. Saat tepuk meredo, dia tambah, dulu saya malu dengan asal saya, dengan jurang antara latar belakang saya dan Aryo. Tapi sekarang saya sadar menikah naik kelas bukan aib. Itu kebanggaan. Itu berarti saya tahu harga diri dan tak mau puas dengan kurang. Dia lihat saya lagi. Saya cinta ayah, tapi saya tak mau minta maaf karena pilih hidup lebih baik, mau lebih daripada sekadar gaji ke gaji. Sadar sukses sejati berarti bergabung orang yang pikir lebih besar daripada sekadar bayar sewa. Tepuk terakhir menggelegar. Saya duduk membeku saat 80 orang rayakan penolakan publik putri saya atas segala yang saya ajar, segala yang saya korbankan, segala yang saya wakili. Saat itu Nadia tak hanya pilih Nugroho atas saya. Dia umumkan bahwa Budi Santoso, tukang listrik ahli, Dudo, pemilik rumah 30 tahun, pria yang besarkan dia sendirian dan beri segalanya, tak cukup baik. Tak pernah cukup. Tak akan pernah cukup. Saat itu saya raih ponsel dan kirim pesan yang ubah hidup kami berdua selamanya. Andi, darurat. Saya butuh kamu di klub golf Pondok Indah sekarang. Bawa berkas portofolio. Tepuk masih meredo saat saya berdiri dari meja 9. Nadia terima selamat, bersinar kemenangan. Aryo jabat tangan ayahnya. Bu Penny usap mata dengan serbet, seolah terharu dengan penolakan menantunya. Saya berjalan pelan ke meja utama, ponsel di tangan. Nadia, saya bilang pelan. Dia berbalik, masih merah kemenangan. Ayah, bagaimana pidatoku? Menurut saya sangat jujur, saya bilang, sangat mengungkap. Nodo saya buat senyumnya goyah sedikit. Bagus, katanya, tapi kurang yakin. Saya mau ucap terima kasih, saya lanjut cukup keras agar meja sekitar dengar, karena begitu jelas soal perasaanmu, apa yang kamu pikir tentang saya, kerja saya, hidup saya. Obrolan sekitar mulai hening. Yah, saya tak maksud, oh kamu sangat jelas, saya bilang. Gaji ke gaji, sekadar bayar sewa, kerja keras bukan pintar. Pak Joko sekarang lihat kami, ekspresi penasaran. Kamu mau tahu kerja pintar seperti opo, Nadia? Saya angkat ponsel, tunjuk pesan yang baru saya kirim. Saya minta pengacara saya datang malam ini dengan dokumen. Wajah Nadia pucat. Pengacara ayah. Andi and Associates. Mereka urus portofolio properti saya. Koto portofolio properti bergema di hening mendadak. Bu Penny condong ke depan. Maaf, opo Bapak bilang? Portofolio properti saya ulang lebih keras. 24 unit sewa di Jakarta, Bogor, Tangerang. Nilai pasar saat ini sekitar 130 miliar. Ruangan hening mati. Nadia tatap saya seperti saya alien. Mustahil, bisiknya. Benarkah? Saya bilang. Kamu mau tahu biaya sekolah swasta dari mana, sayang? Pendapatan sewa 5 properti pertama. Kuliah, properti 6-12. Pernikahanmu yang indah rep 1,3 miliar itu, properti 13 kurang 16. Aryo pucat total. 130 miliar, katanya. 130,3, saya koreksi sesuai appraisal bulan lalu, hasil rep 4 miliar setahun setelah biaya, sekitar rep 330 juta sebulan cash flow bersih. Saya dengar bisik mulai. Itu lebih dari Pak Joko mulai lalu berhenti. Lebih dari opo, saya tanya. Lebih dari yang tukang listrik kelas pekerja seharusnya punya. Lebih dari yang sekadar bayar sewa. Nadia dapat suara. Ayah bohong. Kalau punya uang sebanyak itu, ayah akan hidup berbeda. Ayah akan beli rumah lebih besar, mobil mewah, saya geleng.
Ibu dan saya beli rumah 1992 seharga 670 juta. Lunas 12 tahun. Kenapa butuh lebih besar? Saya pakai truk 2017 dengan 300.000 kung karena masih jalan sempurna dan bisa angkut material saat perbaiki. Kenapa buang uang untuk mobil tak perlu? Ruangan ramai sekarang. Saya dengar potongan obrolan. 130 miliar, 24 properti, rep 4 miliar setahun. Saat itu Pak Andi masuk lewat pintu ruang makan. Pria 50-an berpakaian jas rapi, bawa tas kulit mahal. Dia scan ruangan, lihat saya, lalu berjalan tanpa ragu. Pak Budi, katanya jabat tangan. Saya bawa dokumen yang Bapak minta. Obrolan berhenti total. Terima kasih, Andi, saya bilang. Semua, perkenalkan Pak Andi, mitra senior Andi and Associates. Dia pengacara saya 20 tahun. Andi angguk sopan. Selamat malam. Maaf ganggu. Bukan gangguan, saya bilang. Putri saya baru jelaskan beda antara kerja keras dan kerja pintar. Saya pikir dia mau lihat kerja pintar seperti opo. Andi buka tas, keluarkan map tebal. Ringkasan portofolio terkini, katanya serahkan ke Nadia. Akta properti, status cicilan, kontrak sewa, laporan keuangan. Nadia ambil dengan tangan gemetar. Halaman pertama ringkasan, Andi lanjut. 24 properti, total biaya akuisisi 32 miliar selama 30 tahun. Nilai appraisal sekarang 130 miliar. Pendapatan sewa kotor tahunan 6,2 miliar. Pendapatan bersih setelah semua biaya 4 miliar. Dia seolah bicara bahasa asing melihat ekspresi mereka. Nadia buka map. Matanya melebar saat lihat halaman pertama. Ini nyoto. Sangat nyoto, Andi bilang. Ayah Bapak punya salah satu portofolio properti sekolah kecil paling sukses yang pernah saya lihat. Dibeli tunai, tanpa spekulasi, pertumbuhan konservatif 3 dekade. Buku teks membangun kekayaan. Pak Joko berdiri dan mendekat. Boleh, tanyanya tunjuk map. Nadia serahkan lemas. Pak Joko balik beberapa halaman, ekspresi semakin kagum. Ini properti prime, katanya. Lokasi bagus, riwayat sewa kuat. Siapa yang kelola? Rai Property Management, saya bilang, tapi saya ambil semua keputusan besar sendiri. Pintar, Pak Joko anggu setuju. Pertahankan kendali aset. Dia lihat saya dengan hormat baru. Ini kerja mengesankan, Pak Budi. Sungguh mengesankan. Ruangan kacau total. Semua bicara sekaligus, coba proses opo yang baru mereka dengar. Bu Penny seperti telan sesuatu tak enak. Tapi Bapak tukang listrik, katanya lemah. Saya tukang listrik ahli, saya koreksi. Artinya saya paham sistem, pemecahan masalah, dan nilai kerja metodis. Ternyata keterampilan itu transfer baik ke investasi properti. Nadia masih tatap map, wajahnya bolak-balik syok, bingung, dan sesuatu yang mungkin horor. Kenapa ayah tak pernah bilang, bisiknya? Karena kamu tak pernah tanya, saya bilang sederhana. Kamu asumsikan. Kamu putuskan karena saya kerja dengan tangan dan hidup sederhana, saya pasti miskin. Karena saya tak pamer uang atau bicara investasi di pesta, saya pasti kesulitan. Saya tunjuk ruangan. Kamu mau tahu beda antara cari nafkah dan ciptakan warisan? Nadia, saya punya lebih banyak properti daripada kebanyakan orang di ruangan ini. Saya bangun sesuatu yang hasilkan pendapatan puluhan tahun. Saya ciptakan kekayaan nyoto, bukan hanya tampilan kekayaan. Sakit di matanya jelas sekarang, tapi saya belum selesai. Dan yang paling sedih, saya bangun semua untuk kamu.
Tiap properti, tiap rupiah, tiap pengorbanan. Saya rencana transfer kepemilikan ke kamu bertahap 10 tahun mendatang. Siapan hidupmu. Wajah Nadia pucat. Dulu, saya angguk ke Andi yang keluarkan dokumen lain. Itu sebelum malam ini. Sebelum kamu berdiri di depan 80 orang dan umumkan kerja hidup ayahmu tak cukup baik, bahwa saya tak cukup baik, bahwa segala yang saya ajar tentang kerja keras, kerendahan hati, dan bangun sesuatu nyoto hanya sekadar bertahan. Andi serahkan kertas ke saya. Ini perubahan wasiat, saya bilang. Mulai malam ini, seluruh portofolio masuk ke Yayasan Ano Santoso untuk keluarga sing leparen. Nadia tak dapat opo-opo. Hening ruangan memeakan. Nadia seperti mau pingsan. Ayah, tolong. Saya tak tahu. Tidak, saya bilang tegas. Kamu tak tahu karena tak mau tahu. Kamu terlalu sibuk malu podo saya sampai tak mau belajar apapun tentang saya. Saya lihat semua wajah syok. Kamu mau tahu kekayaan generasi seperti opo? Bukan uang yang diwariskan. Tapi nilai yang kamu turunkan. Hormat yang kamu tunjukkan podo orang sebelum kamu. Syukur podo pengorbanan orang lain untuk kesempatanmu. Saya balik ke Nadia. Saya beri kamu segalanya. Pendidikan, kesempatan, bahkan bayar pernikahan yang kenalkan kamu ke keluarga ini. Yang saya minta hanya sedikit hormat, sedikit pengakuan bahwa mungkin ayahmu tahu sedikit tentang bangun hidup layak. Suara saya stabil, tapi saya rasakan emosi di bawah. Sebaliknya, kamu pilih hina saya secara terbuka. Umumkan menikah naik kelas berarti tinggalkan saya. Perlakukan saya sebagai aib yang harus diatasi. Air mata Nadia nyoto sekarang. Selamat, saya bilang. Kamu berhasil bergabung keluarga yang nilai penampilan lebih dari karakter. Sekarang kamu bisa nikmati tanpa pengingat dari mana kamu berasal. Saya ambil kertas yang sudah ditandatangani dari Andi dan masukkan kembali ke tas. Selamat malam semua. Terima kasih untuk malam yang sangat mendidik. Lalu saya keluar ruangan makan, tinggalkan putri saya jelaskan ke 80 saksi bagaimana dia baru saja kehilangan rp 130 miliar dengan satu pidato. Telepon mulai sebelum saya sampai truk. Nadia duluan, suara gemetar. Ayah, tolong. Kita perlu bicara. Saya tak paham. Saya tolak panggilan. Lalu Aryo, lalu Bu Penny, lalu bahkan Pak Joko, yang mengejutkan. Saya tolak semua. Sampai rumah sudah odo enam voicemail. Saya hapus tanpa dengar. Minggu pagi odo tamu. Nadia masuk halaman jam pukul 8.30. Diikuti Mercedes Aryo. Mereka duduk 10 menit sebelum turun dan ke pintu depan. Saya lihat dari jendela dapur. Nadia sudah menangis. Makeo peluntur dan dia terus putar tangan. Aryo kelihatan gugup. Bel pintu bunyi. Saya tak buka. Mereka bunyi lagi, lalu ketuk. Akhirnya Nadia panggil. Ayah, tolong. Saya tahu ayah di dalam. Kami cuma mau bicara. Saya buka pintu, tapi tak undang masuk. Katakan apa yang perlu, saya bilang. Wajah Nadia hancur. Saya sangat menyesal. Saya tak tahu soal properti, apapun. Kalau saya tahu, saya akan saya potong. Perlakukan saya berbeda, lebih baik. Itu masalahnya, Nadia. Hormatmu bergantung rekening ban saya. Itu tak adil, katanya. Saya hanya opo. Bilang kebenaran bagaimana kamu lihat saya, opo yang kamu pikir tentang pria yang besarkan kamu. Aryo maju. Pak Budi, saya pikir odo salah paham. Benarkah, saya lihat dia.
Apakah istrimu tak habiskan 10 menit jelaskan ke 80 orang kenapa dia malu dengan ayah kelas pekerja? Apakah dia tak umumkan menikah ke keluargamu berarti pilih hidup lebih baik dari podo yang saya beri? Mulut Aryo buka tutup tanpa suara. Saya rekam pidatonya, saya bilang. Andi sarankan mungkin berguna untuk urusan hukum. Nadia pucat. Ayah rekam. Setiap kota. Mau saya putar ulang? Dia geleng, air mata mulai lagi. Ayah, saya salah. Saya bilang hal mengerikan, tapi ayah tak bisa buang hubungan kami hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan, saya bilang. Nadia, ini bukan salah ucap. Ini siapa kamu jadi. Ini kesempatanmu pilih antara keluarga lama dan baru, dan kamu buat pilihan sangat terbuka. Saya mundur dari pintu. Dokumen hukum sudah diajukan. Yayasan beroperasi dalam 60 hari. Tiap properti, tiap rekening investasi, tiap rupiah kebantu orang tua tunggal yang benar-benar hargai opo yang mereka punya. Tapi saya putri ayah, bisiknya. Yo, saya bilang. Kamu putri saya, dan itu yang buat ini begitu menyakitkan. Aryo coba sekali lagi. Pasti kita bisa selesaikan. Keluarga tetap keluarga, kan? Mungkin kalau Nadia minta maaf terbuka. Ini bukan soal maaf, saya bilang. Ini soal konsekuensi. Istrimu bertahun-tahun belajar malu podo saya. Sekarang dia bisa belajar hidup dengan hasilnya. Saya mulai tutup pintu, lalu berhenti. Oh, Aryo, mungkin kamu bicara dengan ayahmu. Dia sangat kagum dengan portofolio saya. Sebut soal kemungkinan kerjasama bisnis. Rupanya dia tahu nilai kerja sama orang yang tahu bangun kekayaan cara lomo. Wajah Aryo pucat. Maksudnya opo? Artinya mertuamu paham sesuatu yang kamu tak paham. Wang nyoto hormati wang nyoto apapun penampilannya. Istrimu pilih nilai buku dari sampulnya. Ayahmu lebih pintar. Saya tutup pintu dan kunci. Mereka berdiri di teras 20 menit lagi. Nadia menangis. Aryo coba bujuk saya buka lagi. Akhirnya mereka pergi. Senin pagi telepon dari Pak Joko Nugroho. Pak Budi, ini Joko Nugroho. Saya harap tak keberatan saya telepon langsung. Sama sekali tidak, saya bilang. Saya penasaran opo maunya. Saya mau minta maaf untuk malam itu. Opo yang terjadi di pesta tak bisa diterima. Nadia keterlaluan, dan keluarga saya juga seharusnya hentikan lebih awal. Itu mengejutkan saya. Terima kasih, Pak Joko. Saya juga mau tanya sesuatu. Portofolio Bapak itu tepat strategi pertumbuhan stabil konservatif yang kami cari untuk kerjasama. Apakah Bapak tertarik bahas joint venture? Saya tersenyum. Bapak tahu menantu Bapak baru kehilangan warisan karena cara dia perlakukan saya, kan? Saya tahu, dan sejujurnya itu bagian kenapa saya hormati keputusan Bapak. Tindakan punya konsekuensi. Dia perlu belajar itu. Kami bicara 30 menit soal peluang properti, pasar, strategi investasi. Saat saya tutup telepon, saya sadar sesuatu bergeser. Pertama kali dalam bertahun-tahun, saya diperlakukan setara oleh orang yang penting di komunitas ini. Hanya butuh biarkan mereka lihat opo yang saya bangun. Sayang putri saya tak bisa lihat sampai terlambat. Berita menyebar cepat di Jakarta Selatan. Selasa, cerita sudah tersebar di kota. Pidato anniversary Nadia Wijaya Nugroho jadi legenda, tapi bukan cara yang dia mau. Versi yang beredar brutal akurat. Wanita muda hina ayahnya karena miskin di depan umum, baru sadar ayahnya punya 130 miliar. Seorang putri kehilangan warisan karena terlalu malu akui pria yang beri segalanya.
Mas Rai telepon sore itu dengan update. Pak Budi, Bapak tak akan percaya. Hari ini saya dapat 3 telepon dari orang yang mau tahu apakah Bapak terima investor baru. Berita portofolio Bapak sudah tersebar. 3 telepon dari siapa? Mostly agen properti, tapi juga Bu Janet Morrison, anggota board. Suaminya punya perusahaan konstruksi. Mereka mau bahas kerjasama. Kerjasama apa? Mostly proyek pengembangan. Rupanya reputasi Bapak untuk investasi pintar konservatif persis yang mereka cari. Ironis. Selama 30 tahun saya jaga bisnis diam, lebih suka privasi daripada publisitas. Sekarang berkat pidato Nadia, semua di kota tahu keberhasilan properti saya. Telepon terus datang. Kontraktor mau tawarkan renovasi, perusahaan manajemen properti tawarkan jasa. Bahkan wartawan dari koran besar mau wawancara tentang kerajaan properti tukang listrik lokal. Saya tolak wawancara, tapi terima beberapa pertemuan bisnis. Kamis ada berita dari arah lain. Nadia keluar dari kerja marketing. Menurut rumor, dia ambil waktu reases prioritas. Artinya, dia sembunyi dari malu sosial. Cerita sudah sampai kantornya, lingkaran sosial, bahkan klub golf. Semua tahu dia buang kekayaan karena malu pekerjaan ayahnya. Jumat sore, saat saya ganti stop kontak di rumah Bu Patterson, dia angkat topik. Pak Budi, saya harap tak keberatan saya bilang, tapi apa yang terjadi di pesta itu mengerikan. Saya tak bayangkan perlakukan ayah seperti itu, apalagi setelah semua yang Bapak lakukan untuk anak itu. Bu Patterson 78 tahun, tinggal di Jakarta 40 tahun. Dia kenal Nadia sejak kecil. Saya besarkan dia lebih baik dari itu, saya bilang, fokus kerja listrik. Atau saya pikir begitu. Bapak memang begitu, katanya tegas. Tapi kadang anak bingung apa yang penting. Mungkin dia akan sadar. Mungkin, saya bilang, meski tak percaya. Tahukah Bapak, Bu Patterson lanjut, klub brige saya bicara ini kemarin. Semua kami berharap punya ayah yang kerja keras seperti Bapak, berkorban seperti itu. Nadia tak tahu betapa beruntung dia. Malam itu Pak Joko telepon lagi dengan tawaran bisnis. Pak Budi, saya pikirkan percakapan kita. Bagaimana kalau kontrak konsultan? Kami punya beberapa proyek pengembangan di mana pengalaman Bapak sangat berharga. Konsultan opo? Strategi investasi, mostly due diligence akuisisi properti. Bapak punya moto untuk nilai yang buat analis kami malu. Tawaran sangat generus. Saya hargai kesempatan, Pak Joko. Odo satu lagi, katanya. Nadia datang ke saya kemarin. Dia kesulitan dengan situasi ini. Saya tak jawab. Saya bilang sama dia seperti yang saya bilang anak saya saat dia buat kesalahan yang rugikan finansial. Tindakan punya konsekuensi. Tak bisa dibatalkan. Hanya bisa dipelajari. Apa yang dia bilang? Tak banyak. Tapi saya pikir dia mulai paham apa yang dia hilang. Bukan hanya uang, tapi hubungan. Mungkin itu benar. Mungkin Nadia akhirnya paham besarnya apa yang dia buang. Tapi paham dan terima berbeda, dan beberapa jembatan, sekali dibakar, tak bisa dibangun lagi, berapapun uang ditawarkan untuk perbaiki. 6 bulan kemudian, Nadia coba sekali lagi. Dia datang ke rumah saya Sabtu pagi Maret, naik Honda biasa bukan biasanya. Dia kelihatan berbeda, lelah, lebih rendah hati, pakai jeans dan sweater sederhana bukan baju desainer. Ayah, katanya saat saya buka pintu. Saya tahu ayah mungkin tak mau lihat saya, tapi saya perlu coba sekali lagi. Saya tak undang masuk, tapi tak tutup pintu. Saya ikut terapi, lanjutnya. Coba paham bagaimana saya bisa berdiri dan bilang hal-hal itu tentang ayah,
Pria yang beri segalanya. Dia menangis sekarang, tapi pelan. Saya kehilangan kerja. Kebanyakan teman, Aryo dan saya kami punya masalah. Ternyata keluarganya lebih hormati ayah daripada saya sekarang. Saya dengar tanpa komentar. Saya tahu saya tak bisa batalkan apa yang saya bilang. Saya tahu tak bisa tarik malam itu, tapi ayah, saya sedang belajar. Saya coba jadi orang yang pantas ampunan ayah. Dia keluarkan kertas dilipat. Saya tulis ini. Surat ke koran lokal jelaskan apa yang benar-benar terjadi malam itu. Ambil tanggung jawab penuh. Akui ayah bangun sesuatu luar biasa, dan saya terlalu buta dan egois untuk lihat. Saya ambil surat dan baca. Jujur, menyakitkan, dan akurat tentang perilakunya dan pengorbanan saya. Saya akan terbitkan kalau ayah mau, katanya. Atau tidak, kalau ayah lebih suka privasi. Saya hanya perlu ayah tahu saya akhirnya paham apa yang saya lakukan podo ayah. Saya lipat surat dan serahkan balik. Nadia, saya hargai ini. Benar-benar, dan saya senang kamu dapat bantuan. Tapi, katanya, dengar kata yang tak saya ucap. Beberapa hal tak bisa diperbaiki. Beberapa kota tak bisa ditarik. Kamu tak hanya sakiti perasaan saya malam itu. Kamu ungkap siapa kamu jadi, seseorang yang akan tolak secara terbuka orang yang paling mencintainya. Dia angguk, air mata mengalir bebas. Saya paham, bisiknya. Saya harap terapi bantu, saya bilang. Saya harap kamu temukan kedamaian dengan diri sendiri, tapi saya tak bisa jadi bagian proses itu. Dia berdiri sebentar, lalu berbalik dan berjalan ke mobil. Saya lihat dia pergi, tahu mungkin terakhir kali saya lihat dia. Yayasan Anno Santoso resmi buka 3 bulan kemudian, beri bantuan darurat dan beasiswa pendidikan untuk keluarga orang tua tunggal di seluruh Jakarta. Penerima pertama seorang ayah duda 2 anak, teknisi Aji yang coba kuliahkan anaknya. Kadang cara terbaik hormati masa lalu adalah bantu orang lain bangun masa depan. Kalau kamu baca cerita ini, saya harap kamu ingat hormat bukan warisan, tapi sesuatu yang kamu dapatkan. Dan sekali hilang, uang tak bisa beli kembali. Terima kasih sudah dengar cerita saya.